أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-fahma wal ilma wal hikmata wal birmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih udah tetap layang ya. Ini kita mengaji bersama ya. Yang berjudulnya, saya carikan judulnya, doa mahabbah cinta kasih ya. Terima kasih Esti Setia ya. Semoga kita yang selalu mencintai kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya dan surga akan merindukannya ya. Judulnya doa mahabbah atau cinta kasih. Di saat setiap kali selesai mengerjakan sholat wajib, maka bacalah surat Al-Fatihah yang disampaikan kepada ruh fulan bin fulan, pihak suami, dan ruh fulana binti fulana, pihak istri. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Surat Al-Ikhlas itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 11 kali. Adapun selengkapnya surat Al-Fatihah ya, surat Al-Ikhlas tersebut yaitu sebagaimana yang tertera di bawah ini. Ada yang kering itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 11 kali ya. Kalau artinya daripada qul huwallah itu, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak ada seorang pun yang menyamainya dengan Allah atau yang menyerupainya dengan Allah. Allah itu sendirinya. Di saat pukul 12 malam membaca sebanyak 300 kali ayat yang tersirat dalam surat Toha, tepatnya ayat 39, yaitu sebagai berikut. Wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Itu dibaca pada tengah malam jam 12 ya. Yang artinya, dan Allah telah mencurahkan kepada engkau akan kasih sayang yang datang dariku agar kamu diasuh di bawah penglihatanku. Setelah itu memanjatkan doa atau permohonan sebagai berikut. Wahai Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah akan kerukunan dan cinta kasih antara kalau kita yang punya istri, antara istriku dengan saya, atau yang istri antara suamiku dengan saya gitu ya. Itu yang punya suami istri. Ya yang Maha Kuasa, anugerahilah akan kerukunan, wahai Allah gitu ya, atau yang wahai Allah, atau yang ya Allah ya Tuhanku,
yang Maha Kuasa, anugerahilah akan kerukunan dan cinta kasih sayang antara istriku dan saya sebagai suaminya, kalau itu kita seorang laki-laki. Kalau yang seorang ibu-ibu, antara saya dengan suamiku gitu ya, antara fulan bin fulan suami dan fulana binti fulana istri. Dengan terus menerus amalan tersebut di atas hendaknya dilakukan, yaitu selama 7 hari, dan semoga Allah memberikan izinnya akan selalu kita mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita akur sama suami istri itu, hidup berkeluarga istri itu hidup mawadah mawarahmah, jadi keluarga sakinah, mawadah mawarahmah, toibun warabun ghafur. Hidup kita bersama istri keluarga itu saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, dan saling memaafkan gitu ya. Nah, awalnya tadi kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Nah, baru baca ayat dari surat Toha ayat 39, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini, dan Allah telah mencurahkan kepada engkau akan kasih sayang yang datang dariku agar kamu diasuh di bawah penglihatanku. Itu artinya ayat itu. Doa menghadapi sidang atau pengadilan, ini yang bagi urusan di pemerintahan atau yang bagi urusan ada masalah ya. Nah, untuk memenangkan di dalam persidangan atau dalam kepolisian, maka lakukanlah cara-cara berikut ini, yaitu hendaknya sebelum berangkat ke kantor pengadilan atau kantor polisi, supaya memanjatkan doa terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Adapun mengenai doanya itu adalah seperti yang tertera di bawah ini, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, Allahu wahdahu la syarika lahu, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kalau yang artinya bahasa Indonesianya, hadapkanlah wajahmu kemana kamu sukai, karena sesungguhnya kamu akan diberi pertolongan. Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, Muhammad sebagai hambanya atau utusannya. Manakala di depan Pak Hakim ataupun Pak Polisi, bacalah ayat yang telah tersirat dalam surat Toha ayat 108, yaitu berbunyi wa khassatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Artinya, dan rendahkanlah seluruh suara kepada Tuhan yang Maha Pengasih, maka kamu tidak mendengar selain bisikan saja. Amalan untuk mendatangkan mahabbah dan keagungan serta kewibawaan. Manakala Anda ingin menjadi seorang yang benar-benar berwibawa, dihormati oleh seseorang, maka baca syair dengan rutin terus menerus sebanyak 20 kali untuk setiap harinya itu, dan semalamnya itu sebanyak 4 kali atau selesai menjalankan sholat wajib. Adapun mengenai bunyinya syair itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bismillahi ruhi bihi tadat ila kasfi asrari bibabi tinihi
ila kasfi asrari bibatinihin tawat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah, Allah yang di jiwaku diberi petunjuk olehnya untuk menyingkap akan rahasia-rahasia yang dikandung batinnya. Ini cara untuk mengatasi anak yang nakal. Bila Anda memiliki anak yang amat nakal, maka lakukanlah cara-cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara manakala anak itu telah tidur malam, ya, diusahakan kalau anaknya udah tidur, ya. Lalu bacakanlah surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Setelah itu tiuplah pada bagian telinganya, dan amalan tersebut hendaknya engkau lakukan selama 40 hari. Dengan izin Allah maka akan berhasil, artinya dia sudah tidak nakal lagi seperti biasanya. Caranya tadi, ya, untuk mengatasi anak yang amat nakal, ya, bila Anda memiliki anak yang amat nakal atau nakal sekali, maka lakukanlah cara-cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara manakala anak itu telah tidur malam. Ini kalau sudah tidur, ya. Lalu bacakanlah surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Setelah itu tiuplah pada bagian telinganya, dan amalan tersebut hendaknya dilakukan selama 40 hari. Dengan izin Allah maka anak tersebut akan hilang nakalnya. Cara menyapi agar tidak menyusu. Anaknya udah besar, masih nyusu, terus caranya, ya. Manakala anak Anda telah waktunya tidak menyusu pada ibunya, maka sukarlah untuk menghentikannya. Oleh karena itu, atasilah dan cegahlah dengan cara menyediakan 1 butir telur ayam kampung, dan telur itu direbus. Namun sebelum direbus, bacakanlah mantra terlebih dahulu. Adapun mantranya itu Bismillahirrahmanirrahim. Kaki Musa, Nini Musa, bocah iki. Jadi sebut namanya, ya. Anak yang hendak disapi itu agar berhenti menyusu sebab kehendak Allah, ya. Berhenti karena kehendak Allah, gitu, ya. Dan manakala telur itu telah masak, lalu suapkanlah pada si anak itu. Dan andai kata anak itu sukar memakan telur tersebut, maka campurkanlah dengan makanan lain. Selamat mencobanya. Semoga berhasil. Nah, gitu, ya. Nyalain kipas dulu, panas rasanya. Tadi dingin. Permisi, ya, nyalain kipas dulu.
Tadi untuk menyapih anak agar anak tidak menyusu ya. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kaki Musa, Nini Musa, bocah iki, jadi sebutkan anaknya yang hendak disapihnya agar berhenti menyusu sebab kehendak Allah gitu ya. Dan andai kata anak itu sukar memakan telur tersebut, maksudnya sukar memakan sendiri, maka campurkanlah dengan makanan lain. Selamat mencobanya, semoga berhasil. Doa atau ajian untuk melunakkan hati istri. Oh, ini orang yang mau ya mau apa? Mau madu. Jadi kita lewatin aja ya. Jadi kita istri satu aja dulu. Jangan ini untuk orang cari istri dua. Kita melewatin dulu. Untuk doa untuk melunakkan hati orang lain agar mau membantu kita. Bagi Anda yang sedang membutuhkan suatu bantuan, baik itu bantuan berupa material maupun bantuan moral, maka amalkanlah dengan membaca ayat yang telah tersirat pada surat Yusuf, tepatnya ayat yang ke-68 sebanyak 7 kali, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tatkala mereka masuk menurut apa yang diperintahkan ayah mereka, maka tidaklah membebaskan mereka sedikit pun dari ketentuan Allah, tetapi itu hanyalah suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Itu ada dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 68. Dengan mengamalkan bacaan tersebut di atas, maka bagi seseorang akan memberikan bantuan kepada Anda. Selamat mencoba, semoga berhasil sebagaimana yang telah Anda harapkan. Doa kerezekian, ini mengenai rezeki ya. Tadi mengenai apa? Supaya bisa dibantu orang lain atau kasih sayang ya. Sekarang doa kerezekian, mohon tambah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi rezeki yang artinya yang luas itu bukan hanya rezeki berupa uang, artinya bukan hanya untuk makan minum, bukan. Kita sehat ini alhamdulillah, ini namanya rezeki juga namanya. Sehat ya. Panjang umur itu termasuk katakan larinya ke rezeki. Tapi kita lihat dulu ya. Ingin mendapat, ini mengenai rezeki material ya.
Jadi kita mencari doa minta rezeki yang banyak bagi siapapun juga yang termasuk Anda pasti menghendaki adanya rezeki yang berlimpah ruah dan serba cukup dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pasti orang ya meminta rezeki yang cukup ya. Oleh karena itu hendaknya mengamalkan dengan cara melakukan puasa sunnah selama 1 minggu, sedangkan selama berpuasa tiap selesai mengerjakan sholat wajib hendaknya menghijab nas seperti yang berbunyi. Panjang ayatnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allahumma rabbana bisutawati jabaruti wakharika wa bisur'ati ighasati nasrika. Ini panjang ayatnya. Kita cari yang pendek-pendek aja ya, yang gampang dihafal. Doa memohon rezeki yang melimpah. Setiap orang menginginkan yang namanya rezeki, sedang rezeki tersebut diinginkannya agar dapat mencukupi bahkan melebihi dari kebutuhan sehari-harinya. Dan bagi Anda ingin melakukan amal ini, hendaknya mengerjakan sholat hajat sebanyak 2 rakaat, di mana pada rakaat yang pertama dan kedua sesudah membaca surat Al-Fatihah akan membaca ayat sebanyak 77 kali. Adapun mengenai ayat tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini dibaca 77 kali, yang artinya wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yang turunnya hidangan itu jadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang beserta kami dan orang-orang yang datang setelah kami, dan menjadi bukti tanda kekuasaan darimu, dan anugerahilah kami akan rezeki. Engkau adalah pemberi rezeki yang paling baik. Itu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 114. Kemudian mengucapkan salam lalu membaca selawat sebanyak 70.000 kali. Adapun mengenai bunyi selawat itu adalah sebagai berikut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-alifil ma'lufi burni hajati. Artinya, wahai Allah, curahkanlah rahmat dan keagungan beserta keselamatan atas Nabi Muhammad yang penyayang dan disayangi, maka penuhilah hajatku. Demikianlah amalan itu. Selamat mencoba mengamalkan, semoga berhasil. Amin ya rabbal alamin. Doa agar barang yang hilang segera mendapat gantinya. Setiap orang yang telah kehilangan barangnya yang berjumlah besar dan berharga, maka merasakan kesedihan dan gelisahnya serta susah. Bagi yang telah kehilangan barang tersebut, hendaknya berusaha dengan melakukan cara membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 50 kali
Adapun mengenai sholawat tersebut yaitu Sallallahu ala Muhammad, dibaca 50 kali ya. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian membaca tasbih sebanyak 70 kali juga. Lafaz tasbih itu berbunyi setelah itu membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 100 kali. Adapun lafaz syahadat itu sebagai berikut: La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu dibaca berapa tadi? 100 ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus membaca lafaz syahadat. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikianlah amalan ini. Selamat mengamalkannya, semoga berhasil. Terus doa agar tidak merasakan lapar. Umpamanya kita perjalanan jauh, mau beli umpamanya dalam perjalanan jauh itu mungkin kejar waktu, jadi kita rasanya malas mau berhenti, udah jalan terus saja. Tapi ada dengan cara, bila Anda menghendaki agar tidak mudah merasa lapar, maka biasakanlah dengan rutin sesudah sholat isya membaca asma Allah sebanyak 40 kali. Asma Allah ya, 40 kali itu setiap selesai sholat isya. Adapun lafaz nama Allah tersebut adalah sebagai berikut: Ya Somadu, Ya Somadu. Jadi itu dibaca rutin setiap setelah sholat isya. Baca asma Allah 40 kali ya. Jadi setiap sholat isya 40 kali. Ya Somadu, 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 Ya Somadu. Itu dibaca 40 kali setiap selesai sholat isya. Insyaallah nanti kita tidak begitu cepat merasa lapar, bisa ditahan laparnya. Doa agar dicintai oleh orang lain dan dilapangkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Anda yang ingin dicintai oleh orang banyak, diluaskan rezekinya, maka lakukanlah cara dengan rutin sesudah mengerjakan sholat isya. Ini sesudah sholat isya juga. Berdoanya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah sebanyak 100 kali. Nah, jadi berarti Bismillah itu kan dengan nama Allah itu ya. 129 kali. Adapun lafaz nama Allah itu ada sebagai berikut: setelah itu membaca ayat di bawah ini sebanyak 7 kali. Adapun mengenai ayat tersebut yaitu Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Setelah itu membaca ayat di bawah ini sebanyak 7 kali. Adapun mengenai ayat tersebut yaitu Allahu latifu bi ibadihi yarjufu may yasa'u wa huwal qawiyyul aziz. Yang artinya Allah adalah maha lembut pada hamba-hambanya yang memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Maha
quwwata illa billah perkasa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Haji. Orang mana Mana Pak Haji? foto aslinya? Mana gambar aslinya? Takut DSS Pak Haji nanti disantet. Oh bisa aja sampai. Ini aja. Anjay. Pak Haji orang mana Pak Haji? Oh Kalimantan nih, Le. Oh Kalimantan, aku orang Jawa Barat Pak Haji. Oh Jawa Barat ya. Iya Pak Haji. Pak Haji mau PK Pak Haji. Iya iya iya. Tapi aku yang nonton satu Pak Haji. Oh ya, nanti banyak nonton nanti. Iya Pak Haji, yuk kita PK dulu aja insya Allah. Ah ya 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 ya. Ini Guys, bantu tap-tap guys. ya. Kita mengikuti dalam kitab ini ya. Iya Pak Haji, ajarin kita Pak Haji. Ya. Doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin pernah dengar ya? Iya Pak Haji, pernah. Ya, ya. Saya lanjutin ya. Doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar mendapatkan kecukupan. Iya Pak Haji. Bagi Anda yang ingin memperoleh kecukupan di dalam segala hal, maka berdoalah sebagaimana yang telah diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adapun mengenai doanya tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggak suara saya situ? Jelas Pak Haji. Alhamdulillah. Saya lanjutin ya. Iya Pak Haji, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi Rabbanal kafi Wasadanal kafi wajadanal kafi. Aku tahu Pak Haji itu salawatnya. Itu kalau tahu dilanjutin terus ya. Iya Pak Haji. Ya. Lanjutin dulu tadi ya. Ulang dari awal. Ya Pak Haji, boleh. Kafi Rabbanal kafi wasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau dalam kitab ini namanya Ilahul Mumin ya. Iya Pak Haji. Doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu untuk mendapatkan kecukupan. Ya, tapi dalam arti kita tetap berusaha, bukan hanya duduk baca zikir ini terus. Ya Pak Haji. Ini teman rewai Pak Haji, aduh, punten. Tapi sambil apa? Bekerja sambil membaca zikir gitu ya. Cicing nggak ganggu wae orang ke ngaji, cicing ke diajarkan orang teh. Mana saya mau lihat orangnya mana. Ini Pak Haji tuh. Kita ngaji sama-sama ya. Ayo. Ayo. Non. Tapi ada yang aneh yang saya lihat itu. Yang ini ya Pak Haji. Semuanya aneh. Anjay, aneh. Kenapa aneh Pak Haji? Orang mukanya benjol-benjol. Gak ada lagi efeknya Pak Haji. Ini butut Pak Haji efeknya. Kalau nggak pakai efek ke mana? Nih butut Pak Haji. Butut nih. Jelek kalau gak pakai efek Pak Haji. Oh iya. Tuh Pak Haji. Tapi justru itu yang bagus aslinya itu ciptaan Allah itu yang kita harapkan. Tadi iya, ciptaan manusia itu tadi. Iya Pak, siap Pak. Kita harus bersyukur ciptaan Allah itu malah lebih keren anehnya itu. Ya, kita lanjutin lagi ya. Iya Pak Haji, lanjutin. Mana di Sideal pan kadipan. Yang artinya tadi
Allahul Kafi ya. Allah adalah Tuhan yang mencukupi. Ya Pak Haji. Aku berharap kepada Tuhan yang mencukupi. Segala sesuatu ada Tuhanlah yang telah mencukupi, yang menganugerahikan kenikmatan yang paling baik adalah Allah yang mencukupi segala puji bagi Allah. Masya Allah. Nah, demikianlah amalan ini, dan bagi Anda yang di saat berhajat, maka hendaknya mengamalkan doa tersebut sebanyak 1000 kali. Setelah itu ditiupkan pada air putih lalu diminum. Dengan izin Allah, maka cukuplah apa yang selama ini kurang. Selamat mencoba, semoga berhasil. Nah, gitu ya. Amin. Ya Pak Haji. Doa agar dilapangkan rezekinya. Dimudahkanlah di dalam mencari rezeki. Tiap harinya adalah merupakan dambaan setiap manusia. Oleh karenanya hendaknya setiap hari membaca basmalah sebanyak 1000 kali. Basmalah tahu bacaan artinya basmalah? Maksudnya basmalah. Bismillah. Maksudnya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Pak Haji. Ini kalau dalam kitab ini bacalah dalam satu hari itu 1000 kali. Sebanyak 1000 kali. Kemudian membaca haukalah. Adapun yang mengenai lafaz haukalah adalah sebagai berikut. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tapi sambil kerja kita, bukan tidur makan ya. Tapi tidur makan kerja. Nah, iya betul Pak Haji. Ya, habis makan, minum, berangkat kerja gitu kan. Nah, nanti pulang Ya, kerja, boleh. mandi, sholat atau makan dulu baru sholat gitu ya. Yaitu dibaca sebanyak 41 kali. Yang la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim itu dibaca 41 kali. Ada wepan. Satu Ya, kali Pak Haji. duduk hendaknya selesai dalam bacaan. Oh, kalau bisa satu kali duduk ya, diselesaikan bacanya 41 kali. Cicing al. Ngaji al ulang tahun. Dengan izinnya maka rizki Anda akan mudah dan lancar selalu, melancar selalu ya. Ya Pak Haji. Bagus yang asli itu, bagus yang asli, jangan pakai yang Nah ini Pak Haji. Nah, mana ya, itu asli itu. Tukang ngaji di Ustadz Habib apa? Habib apa? Habib Rizik Pak Haji. Oh, Habib Rizik ya, alhamdulillah. Bagus Ya, itu, Pak bagus, Haji. bagus. Nah, bagus. Jak mau warna Jak. Nah. Bagusnya jangan pakai efek gitu ya. Ya Pak Haji. Nah, siapa tahu nanti kita ketemu di jalan, kalau nggak kena mukanya kita nggak kenal nanti. Cicing lah batu teker ngomong. Ya Pak Haji, lanjutin dulu Pak Haji. Ya, ini lanjut lagi ya. Ya Pak Haji. Oh ya. Apa? Tadi yang dibacakan tadi ada yang diingat-ingat nggak? Cicing. Tadi ada amalan doa Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ya Pak Haji. Ya, itu diamalkan ya. Allahul kafi Rabbana kafi kafi wajadana kafi kafi kafanal kafi wa nimal kafi. Tong geureuy mana teh ieu teh keur sholawat. Maaf Pak Haji, ini selalu bikin kesal. Maaf Pak Haji. Oh ya, apa-apa ya. Ya Pak Haji. Minum. Ya, kita melanjutin lagi ya. Ya Pak Haji, lanjutin aja Pak Haji. Ini selawat untuk memenuhi kebutuhan. Bagi Anda yang telah memiliki hajat yang besar,
maka hendaknya Anda memohon pada Allah dengan sebab selawat untuk Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang udah catat ayat ya. Nah, maka hendaknya Anda memohon pada Allah dengan sebab selawat untuk Nabi Muhammad SAW dan dibacanya Ya Pak Haji. selawat ini di saat malam Jumat sebanyak 1000 kali, sedangkan selain malam Jumat maka bacalah sebanyak 11 kali. Baik, selawat itu sebagaimana selawat ya. Ya Pak Haji. Assalatu wassalamu ala Profil. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah uz biyadihi salati adrikni. Nah, selawat serta salam mudah-mudahan tetap terdengar kepadamu, wahai utusan Allah, capailah tanganku sedikitlah jasadku, maka temukanlah ada yang mau ditanya-tanyakan gitu, apa gak? Arti surat Al-Baqarah. Oh, artinya surat Al-Baqarah itu sapi betina. Al-Baqarah artinya sapi. Oh iya Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ya, cuman kita tidak boleh bilang begini, cari surat sapi, tidak boleh ya. Ya Pak Haji. Nah, harus pakai surat Al-Baqarah. Ya Pak Haji. Al-Baqarah itu bahasa Arabnya itu sapi. Ya, Al-Baqarah itu bahasa Indonesianya sapi, bahasa Arabnya Al-Baqarah. Aneh wae ah. Ada apa? Saya mau menyampaikan mengenai tadi bahas mengenai sapi ya. Ya Pak Haji. Apa? Sapi itu biasanya untuk apa? Sapi itu biasanya untuk kurban Pak Haji. Ada pintar sekali ya. Ya, di tempat sampean kemarin ada yang kurban nggak? Alhamdulillah ada Pak Haji. Banyak. Alhamdulillah lumayan lah Pak Haji. Oh lumayan ya. Ya ya. Sampean dapat daging kurbannya? Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya Ini Pak Haji. saya sedikit menyampaikan yang mengenai manfaat atau fadilah Ya Pak Haji. hewan kurban ya, baik sapi maupun unta atau apa namanya itu kambing ya. Ya Pak Haji. Nah itu kan hewan untuk berkurban itu. Iya. Penyembelihan hewan kurban, ini apa nama, saya bacakan dulu di apa namanya faedahnya, kegunaannya. Ini dalam kitab ini keutamaan dan hikmahnya penyembelihan hewan kurban. Dalam sabda Rasulullah SAW, saya langsung bacakan artinya, kan hadisnya panjang ini ya. Ya Pak Haji, boleh. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, saya menyaksikan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di musola setelah Rasulullah SAW selesai berkhutbah Idul Adha, lalu beliau turun dan menyembelih seekor domba. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, Bismillah, Allahu Akbar. Langsung menyembelih hewan kurban. Ini persembahan dariku dan dari orang yang tidak mampu berkurban di antara umatku. Itu dalam hadis riwayat Abu Daud ya. Pak Haji mau tanya? Ya. Apa
Dosa apakah yang kalau orang menyebut nama bapak atau ibu? Ulang-ulang dosa kayaknya tadi tanya. Ya, dosa apa yang orang orang katakan ke kita tapi menyebut orang tua kita gitu. Oh iya, maksudnya gini, orang lain dia menyebut ke kita orang tua ya. Ya, Itu Pak sama Haji. dengan mengolok-olok namanya itu. Itu Oh dosa, iya, itu Pak dosa, Haji. itu itu dosa sangat besar seperti apa namanya dosa besar ya. Kalau orang ini maksudnya ini, orang mengolok orang itu dia sebenarnya bukan mengolok orang lain, dia mengejek bapaknya sendiri, orang tuanya Ya, sendiri. Pak Haji. Nah, terus anak itu durhaka karena dia mengejek orang tuanya sendiri. Kan gitu. Kalau dalam Al-Quran itu surat Al-Isra. Surat apa? Oh iya. Al Al-Isra, Al-Isra. Al-Isra. Al-Isra ayat Al-Isra. Al-Is Al-Isra coba Al-Isra Al-Isra ayat ayat 6. Al-Isra Ayat 6 ya. ayat 6. oh ayat 6 ya. Ya Nah, ya Pak Haji. bunyinya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya apabila kamu berbuat jahat kepada orang lain, berarti kamu telah Ya, Pak berbuat Haji. jahat kepada dirimu sendiri. Apabila kamu berbuat baik kepada Iya, orang Pak, lain, iya, Pak. berarti kamu telah berbuat baik pada 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 siapa? dirimu sendiri. Tunggu Nah, dirimu sendiri. jadi orang mengejek Ya, Pak orang Haji. lain itu, dia bukan mengejek orang lain itu hasilnya. Itu dia Ya, mengejek orang ya. tuanya. Nah, itu dosa durhaka. Durhaka itu apa sangat besar, tidak boleh ya. Pak Haji, saya mau tidur. mau cas dulu HP, boleh Pak Haji? Boleh. Nanti saya itu lagi aja lanjut lagi kalau udah penuh. Oke. Temanan dulu aja Pak Haji. Ya. Udah saya follow Pak Haji. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya Pak Haji. Assalamualaikum. Semoga Sehat sehat selalu Pak Haji dan panjang yuswanya. Panjang umur. Ya, panjang umur. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Panjang umur ya. Sama-sama ya. Ya Pak Haji. Ya. Ya, semoga sehat selalu ya. Ya, amin Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dari Ali radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya untuk membeli binatang hewan kurban, maka dalam setiap langkahnya ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Diangkat 10 derajat. Ketika ia berbicara saat membeli hewan kurban, setiap kata-katanya bernilai ibadah atau bernilai tasbih. Ketika ia menyerahkan uang sebagai pembayaran hewan kurban, maka setiap 1 dirham atau kalau uang kita 3.000 atau 100.000 lah kalau sekarang, ia mendapatkan 700 kebaikan. Ketika ia menjatuhkan merobohkan hewan kurban untuk disembelihnya ke tanah, maka setiap makhluk dari tanah yang ditempati hewan kurban itu dari lapis pertama sampai lapis ke-7 memohonkan ampun baginya. Ketika darah penyembelihannya itu mengalir atau netes, maka setiap tetesan darahnya 10 malaikat beristighfar memohonkan ampun atas dosanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat datang. Dan ketika dagingnya
dibagi-bagikan, maka setiap potong daging yang dalam suapan bagaikan memerdekakan budak. Siapa tahu ada yang mau naik. Diriwayat salam bahwa beliau Insya Allah inspiratif ya Ibu. Ya moga-moga sih. Nah kalian bisa dengerin episode-episode yang mana aja yang kalian mau dengar. Dan bisa juga kepada Aisyah, persembahkanlah penyembelihan hewan kurban karena Allah Ta'ala dan bersaksilah dengannya karena tetesan darah pertama yang jatuh ke tanah, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu atas segala dosa-dosamu yang telah lewat. Aisyah berkata, apakah yang demikian itu khusus bagi kita atau bagi Ummul Mukminin secara umum? Rasulullah SAW bersabda, bahkan bagi kita dan orang-orang beriman secara umum mendapatkan pahala. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam pernah berkata dalam munajatnya, wahai Tuhanku, apakah pahala orang yang berkurban dari umat Muhammad? Allah berfirman, pahalanya ialah dari setiap helai rambutnya hewan kurban itu terdapat pada jasad binatang itu, sembelihan itu, ia mendapatkan 10 kebaikan. Itu dalam satu helai bulu hewan kurban. Dapat 10 kebaikan, diampuni 10 keburukannya, dan diangkat 10 derajatnya. Dan dari setiap helai rambut binatang kurban itu ia mendapatkan rumah yang megah di surga nanti. Seorang bidadari yang bermata jeli, kendaraan bersayap, sekali melaju sejauh pandangan matanya. Ia merupakan kendaraan penduduk surga yang terbang membawa mereka kemana saja mereka suka. Asal engkau tahu, wahai Daud, binatang kurban itu merupakan anugerah yang menghilangkan musibah besar pada hari kiamat nanti. Jadi orang berkurban itu pahalanya banyak. Penyembelihan hewan kurban dikaitkan dalam Al-Quran dengan penyebutan asma Allah yang Maha Kuasa dan dengan kemantapan iman dan penuh kepasrahan. Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa bassiril muhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah Allah syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan dengan jelas pula
Dan dengan jelas pula Allah berfirman bahwa bukanlah daging atau darah kurban itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketakwaannya seseorang yang yaitu kesediaan, ketaatan, dan kesetiaan serta keikhlasan memenuhi perintah Allah. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum Abah, Kamalasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Abah, Damang. Sehat ya? Sehat Abah. Abah orang mana Abah? Kalimantan. Kalimantan. Ya. Kita dari Banten Abah, salam kenal Abah ya. Oh iya ya. Semoga sehat selalu ya. Ya Abah. Ya Abah. Boleh saya lanjut? Abah. Siap Abah. Oke, terima kasih. Ini mengenai bahas Ya Abah. kegunaan hewan kurban. Hewan kurban apa tuh Abah? Hewan kurban ya. Jadi hewan kurban itu banyak manfaatnya untuk yang menyembelihnya, untuk orang yang melakukan kurban. Iya Abah. Kemarin banyak Abah yang kurban? Ada 3 ekor kemarin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kok Abah nggak info-info nih Abah? Benar, baru baru dapat jaringan ini. Besok ya kalau ada kesempatan ya. Iya Abah. Biasa Abah. Abah maaf ya, kita suka bercanda Abah orangnya. Tidak apa-apa. Biar awet muda kan. Iya Abah. Unai welcome. Iya Abah. Kita masih Kalau muda Anda Abah. muda tetap awet muda ya. Iya. Masih muda, baru juga 24. Oh. Gak jelas welcome. Iya Abah. Boleh lanjut ya? Boleh Abah, siap. Kita dengarkan. Oke, terima kasih. Cepat. Ya Abah. Dan dengan jelas pula Allah berfirman bahwa bukanlah dagingnya atau darahnya kurban itu, hewan kurban itu yang tercapai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi adalah niat keikhlasan para yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Orang yang kurban. Ya. Kalau dagingnya itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang menikmati, kita yang menikmati kan? Iya, Abah. Kita yang menikmati. Iya, Allah itu cuman mengetahui isi hatinya itu benar-benar ikhlas atau iya gitu kan? Dari ayat tersebut di atas jelas-jelas bagi kita bahwa ibadah kurban itu merupakan wasilah, cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan penyembelihan hewan kurban itu juga secara simbolis dapat dipahami bagaimana seseorang harus menundukkan dan menguasai serta mengendalikan kecenderungan hewani yang bersemayam di dalam dirinya setiap manusia. Itu Bah. Boleh tanya Bah? Ya boleh silakan. Kenapa yang dikurbankan itu hewan gitu? Awalnya itu gimana tuh Abah? Ya, awalnya itu kan Nabi Ibrahim itu ingin melaksanakan menyembelih anaknya ya. Iya. Nah, jadi ceritanya dia itu udah bertahun-tahun tak punya anak. Ya. Iya. Tapi pada saat dia nggak punya anak itu, sampai sudah punya anak, tapi diutamakan sebelum punya anaknya, dia selalu dermawan. Dermawan ya. Dermawannya dalam sejarah itu dia menyembelih sapi atau kambing itu
beratus-ratus ekor. Itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang sekitarnya dibagi-bagikan. Iya. Nah, lalu ada yang komen, kalau bahasa kita sekarang komen ya, yang ada komentar gitu maksudnya. Iya. Ya Ibrahim, kok sampean ini tiap bulan kok motong sapi atau motong kerbau banyak-banyak, ratusan ekor untuk makan orang, untuk dimakan orang Iya. banyak. Terus lalu Ibrahim bilang, oh ini belum seberapa ini, seandainya saya diberi yang lebih baik lagi, akan saya laksanakan yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi. Tapi pada saat itu dia selalu bermunajat, mohon kepada Allah. Dia ingin punya anak. Oh gitu, Bang. Ya. Terus dia bilang apalagi berupa kambing, berupa hewan ini. Kalau umpamanya Allah menyuruh saya akan mengorbankan putraku sendiri, kalau saya punya, katanya saya akan mengorbankan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu awalnya. Ya, Bang. Ucapan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memegang ucapan itu, akhirnya dia diberi anak. Diperintahkan malaikat, Gitu. Malaikat datang ke Ibrahim, bilangnya ke Ibrahim, "Hai Ibrahim, sekarang kamu mendapat kabar gembira." Apa kabar gembiranya? Kabar gembiramu sekarang akan kamu mendapat punya anak. Nanti namanya Ismail. Lalu dia bilang, "Gimana saya udah tua kayak gini punya anak, istriku udah mandul bertahun-tahun." Datang istrinya, tuh lihat istrinya udah peot-peot, udah nggak mungkin punya anak, udah keriput. Udah keriput ya. Ya, kata dia. Tapi kata malaikat, kalau Allah menghendaki, semuanya itu tidak ada kemungkinan, tidak ada. Kalau Allah menghendaki pasti. Iya, tidak ada kemungkinan. Pasti langsung turun. Nah, pasti ya. Nah, itu ceritanya dia pada saat itu anaknya sudah besar, sudah lagi senang-senang ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bilang, suruh memotong anaknya. Itu suatu ujian aja. Setelah itu dia menyampaikan ke anaknya, Ismail, kamu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak agar memotong kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Kata anaknya, silakan, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala silakan. Insya Allah nanti saya akan bersama Bapak nanti di akhirat. Nah, akhirnya itu kan niatnya Allah Subhanahu wa taala kan melihat hatinya apa? Keyakinan mereka itu. Begitu dirobohkan, keyakinan ya, Pak ya. Iya, begitu dirobohkan, udah mau disembelih, langsung Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril. Tuh, Ibrahim sudah benar-benar melaksanakan apa yang saya perintahkan. Turun, gantikan kibas dari surga. Itu. Tapi kita tidak boleh sekarang meniru-niru begitu. Wah, saya disuruh sembelih anak, langsung ambil parang, anaknya lagi. Tapi di sini ada, Bah. Di sini ada. Di daerah Banten tuh kemarin tuh. Oh, ada pernah terjadi kah? Ada kemarin tuh. Habis lebaran haji ya kan? Iya ya. Itu Ya, terjadi disembelih apa lagi mau disembelih? Bukan disembelih, dibunuh aja itu mah. Astagfirullahaladzim. Itu tipuan setan itu. Lain kita dengan Nabi itu. Kita aja mungkin tidur makan aja tanpa bismillah, tanpa cuci tangan, langsung makan minum tidur. Kalau Nabi kan enggak. Iya. Kalau Nabi kan tidur cuma segini.
Udah. Kalau Nabi kan tidurnya apa? Setengah jam, kita bukan setengah jam. Tidurnya setengah hari. Kita mau bukan setengah hari, sehari. Iya. Terus Ya kalau saya itu. terus apa namanya? Makan minum aja mungkin kalau pasti buru-buru itu tanpa bismillah, tanpa cuci tangan langsung makan. Kalau Nabi kan sebelum makan, sebelum tidur udah mensucikan dirinya. Berbeda kalau mimpinya kita sama mimpi para Nabi itu. Iya. Jadi kita tidak boleh mentabini mimpi sendiri gitu dengan pikiran kita, wah saya mimpi kayak gini langsung laksanakan, tidak bisa. Iya, Bah. Abah udah punya ini, udah punya cucu Abah? Belum. Belum. Ya, belum. Anda udah punya calon? Doanya aja, Abah. Oh iya. Semoga ada gitu. Nah, tapi diusahakan dulu, yuk kerja dulu ya. Iya, Abah, siap. Kita juga lagi usaha dulu ya kan, Bah? Ya, jadi kerja usaha dunia sampai stabilkan dulu, usaha akhiratnya sampai harus dimaksimalkan dulu ya. Iya, Bah. Udah maksimal urusan pekerjaan 5 waktu dari semalam. Iya. Kerja urusan dunia kita stabilkan dulu, lagi cari kerja. Ini dapat kerja? Ya? Sudah kerja? Alhamdulillah, Abah. Alhamdulillah. Jadi Ya. stabilkan masalah ibadah ya. Iya, Bah. Nah, baru nanti dia datang sendiri nanti jodohnya. Jodoh itu nggak kemana-mana. Amin, Abah. Karena kan semua juga berpasang-pasangan ya, Abah ya. Ya. Sudah tahu Di lauhil. ciri-ciri orang yang kita calonkan? Maksudnya gimana, Abah? Kalau kita mencari calon itu ada 4 faktor ya. Iya, Abah. 4 faktor. Satu, agama. Satu, iya agama. Yang dua, orang yang cantik. Iya, Abah. Kalau nggak cantik atau gimana, Abah? Kita nggak betah nantinya. Cantik itu ada terbagi 2 ya, cantik urusan dunia, cantik urusan auratnya. Iya, cantik ini, Abah. Cantik hatinya, Ya, cantik imannya gitu. ya. Perilakunya, ya tetap aneh. Iya. Contoh nih ya. Terus yang ketiga, apa? Orang yang kaya. Orang yang kaya, iya, Abah. Kalau nggak kaya kan gimana tuh, Abah? Ya, kaya itu terbagi 2 ya. Kaya dunia. Iya, kaya hati ya kan, kaya akhirat gitu. Abah ada yang tanya, Abah. Bah, maaf, Bah. Ada yang tanya ini, Bah. Ya, silakan. Abah kalau 2 kali gagal gimana itu, Bah? 2 kali mau nikah gagal katanya, Bah. Udah nikah. Nah. Ya, Bang Febri tanya kok itu siapa? Ada tamu. Siapa, Bah? Ditanya kok Bang Febri, siapa nataha ya gerak. Ganeng doh, nyawa abi ge aya mataan tah. Ida BJ welcome. Tadi gagal 2 kali ya? Ya, tiga Abah. Satu lagi. Satu lagi. Apa itu? Ya apa yang keempatnya, Abah?
Kita nungguin dari tadi. Iya, enggak maksudnya tadi anak ada bertanya gagal 2 kali begitu bilang. Ya, Gini ya ada. Ya jawab dulu yang gagal dulu. Gagal Iya, itu siap-siap apa? merupakan suatu pelajaran bagi kita, guru kita. Kegagalan itu adalah sebagai penunjuk jalan kita untuk mengetahui jalan yang lebih bagus, jalan yang lebih benar. Nah, Jadi ada pepatah mengatakan 1 kali jatuh 1000 kali bangun. Jadi jangan ada putus asa. iya, Bah. Nah, kalau sudah pernah Jangan putus asa ya. Kalau sudah pernah jatuh di jalan yang pertama, jangan dilewatin lagi. Cari jalan lain. Iya. Gitu ya. Kadangnya tadi penonton, kadangnya kadangu itu. baru 3 ya. Baru tiga. Pertama apa? Agama. Pertama, Kedua, cantik. cantik terbagi berapa? 2, Ya. Terus yang ketiga, harta. kaya. Kakek kaya gitu, kaya. Ya. Yang keempat ya adalah Ya. adalah cari yang jujur. Dia yang jujur. Kalau umpamanya 4 ini kita tidak dapat dari antara dua ya, agama, jujur. Iya. Kalau umpamanya 4 Berarti ini apa? Istrinya juga boleh 4 ya? istri itu kalau mau lebih dari 2 itu Maaf Abah heureuy. dari apa namanya kemampuan ekonomi kita. Iya, Abah. Kalau tidak mampu atau gimana nafkahinya, Abah? Ya kalau tidak mampu ya udah puasa aja. Paling puasa. Faedahnya seorang cewek itu apa, Mbah? Ada yang tanya ini, Mbah. Nah, Faedahnya faedahnya seorang cewek. ya, seorang cewek itu adalah merupakan pakaian untuk orang laki-laki. Kalau sampean dingin pakai baju nggak? Pakai lah, Mbah, pakai. Kalau kemana-mana pakai baju nggak? Pakai atuh, malu atuh aku, Mbah. Ya itu fungsinya perempuan, itu faedahnya perempuan. Kalau berdampingan dengan kita kemana-mana, waduh semangat kita. Iya, Mbah. Tapi ada anunya tadi, Mbah, ada poinnya 4 tadi. apa? Iya. Kalau dia cantik, dia yang mengikuti kita kemana-mana, pasti kita kan senang. Iya, Mbah, atuh. Kalau dia kurang cantik atau dia cacat, temanin kita kemana-mana, kemana rasanya? Iya, pastikan. Ya, ada yang malu, ada yang bersyukur gitu. Abah kan beda-beda kita juga, Mbah. Makanya kita carinya ada 4 poin tadi. Nah, perempuan itu faedahnya seperti Iya, Mbah. pakaian kita. Begitu juga kita sebagai pakaian dari seorang wanita. Paling melengkapi, paling membutuhkan. Ya, saling melengkapi. Ya, paling membutuhkan. Jadi kalau faedahnya kayak gini kali, Mbah ya. Kalau kata si Iran itu, kata Nadomal itu gini. Wal khabaru juju'ul mutimu faidah
Kallahu barun wal ayadi syahidah. Gitu bukan bang? Nah ya terus Gitu mananya bukan? artikan. Gitu bukan apa? Iya ya, tapi Ya? artinya apa? Maksudnya. Ya, jadi cewek itu sujud dari si cowok. Jadi kan apa? Iya, cewek itu kan berfaedah untuk laki-laki, gitu kan. Laki-laki lesu kan bisa disemangati oleh cewek-cewek, gitu kan, Baya? Bukan begitu apa? Nah, iya benar. Iya. Maaf Abah kalau salah ya Abah. Enggak, itu malah bagus itu. Ya takut salah Abah. Ya bagus itu. Ya. Kalau kata Dandoman sih gitu ya, Bah. Ya. Bagus itu. Gitu. Lanjut, Bah. Bah, ada yang tanya, Bah? Nah, ya apa tuh? Ntar. Abah kalau udah nikah tapi enggak sayang, gimana tuh? Bah, biar sayang terus katanya tuh. Oh, iya. Tuh. Nanti ada Gimana tuh, Bah? ada amalan tadi itu sebelum apa? Sebelum tidur ya, setelah tepat. Belum tidur. Ya, sebelum tidur ya. Setelah sholat isya ya, sebelum tidur. Nah, ini judulnya mengakurkan suami istri. Iya. Nah, di saat setiap selesai mengerjakan sholat maghrib, maka bacalah surat Al-Fatihah, disampaikan kepada ruh fulan. Ruh fulan itu sebutkan namanya ya. Nah, lihat Iya, Bah. ini kalau yang perempuan suaminya bin siapa, kalau yang punya istri Iya. binti siapa istrinya gitu ya. Iya. Lalu bacakan surat Al-Ikhlas sebanyak surat apa? Al-Ikhlas Sebanyak 11 kali. 11. Sebelum tidur itu, Abah. Iya, masa udah tidur baca kan bisa baca sebelum tidur ya? Iyalah kan udah melayang itu. Ngadi-ngadi ini apa? Ada lucunya juga ini apa nih? Iya, kalau udah tidur ya ngorok lah. Aduh. Iyalah, Bah. Sorry ya. Ya, siap, Abah. Aman. Sama kita selalu aja, Bah. Ya, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, Bah. Mohon dimaafkan kalau keliru penyampaian dari Abah ya. Siap, Abah. Kalau saya sih orangnya gini, Abah. Kalau saya ya, Bah. Nah. Manyukrimi ukrimhu gitu. Oh ya. Kalau ya? saya gitu. Artinya? Jadi kalau siapa orang itu yang apa? Aduh, aing teh bahasa Indonesia lelol. Bahasa Inggris aja. Bahasa Indonesia-nya bingung, ya udah bahasa Inggris aja. Bingung kita kalau bahasa Indonesia tuh, Bah. Ya udah bahasa Inggris aja ya, nggak bingung. Apalagi Inggris, Bah. Kita dari orang Sunda. Udah bahasa Sundanya kayak apa? Bentar, Bah. Lagi ngerokok dulu, Bah. Bentar, Bah. Oh iya. Merokok sampean ya? Merokok atau, Bah? Kalau nggak merokok di mana? Kalau orang mau istri itu prihatin dulu. Ya, Bah. Melatih dulu ya.
Tadi apa tadi? Mengakurkan suami istri ya. Iya. Bacakan surat Al-Fatihah, disampaikan kepada umpamanya yang istri menyampaikan kepada suaminya siapa suaminya. Kalau yang suaminya ke binti siapa ya. Terus bacakan surat Al-Ikhlas. Mana deh? Coba satu membaca dan waspada dari ya. Suami dan istri setelahnya dan baca suratnya Bismillahirrahmanirrahim Nggak jelas bah suaranya bah, nggak jelas suaranya bah. Oh itu saya bacaan aja pelan aja. Emang kulhualanya itu 11 kali ya. Nah, terus di tengah malam jam 12 baca surat Toha. Surat apa? Toha. Ya, ayat 39 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa alqaitu alaika mahdi walitusna'a ala aini. Nah, setelah itu baru berdoa kepada Allah. Umpamanya, ya Allah, wahai Tuhanku yang Maha Kuasa, anugerahilah akan kerukunan dan cinta kasih sayang kepada kami sebagai suami istri. Terus sebutkan namanya. Iya. Dan dilaksanakan selama hari atau 7 malam. Begitu caranya. Abah ada yang nanya lagi Abah? Ya silakan. Abah mau nanya katanya, kalau cium kening istri hukumnya wajib apa sunnah bah? Gitu kata penonton nih bah. Sunnah. Sunnah. Ya. Biasa. Kayak nggak penting orang ada galau deh ya. Ya Amai sudah hadir ini. Bang Febri sudah hadir. Bang Haji Din, Kisuki udah hadir. Tahu cukup buku. Ini ada lagi nih. Doa agar istri segera mencintai Anda. Bagi Anda, bila telah melangsungkan akad nikah tetapi bermasalah di dalam urusan dan di antara istri Anda itu saling dan antara istri itu saling mencintai yang dalam, maka amalkanlah dengan cara berikut. Hendaknya Suaranya jauh Abah. Abah? kurang dekat Suara... ya? Iya Abah, nggak kedengeran Abah. Doa agar istri segera mencintai. Bagi Anda Gimana tuh Bang? Nah, bagi Anda bila telah melangsungkan nikah tetapi bermasalah urusan rumah tangganya dan antara istri Anda itu saling mencintai yang dalam, maka hendaknya setiap selesai mengerjakan sholat wajib lalu baca surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali
yang bacaan itu disampaikan kepadanya. Nah, demikian pula tiap malam berdoalah sebanyak 300 kali. Adapun mengenai bunyi itu adalah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaika mahabbatan wa litusna'a ala aini, yang artinya Allah telah mencurahkan kasih sayang yang datang kepadamu. Nah, itu ayatnya bunyi aja dari ayat tadi, dari dalam surat Toha ayat 39. Supaya istri mencintai, bacanya al-qaytu kama katakan walitusna ini dalam ayat surat Toha ya 39. Kalau artinya Allah telah mencurahkan kasih sayang yang datang dari ini di tempat saya sudah jam 11 ya. Ya Abah, siap Abah. Nah, soalnya kalau di tempat saya ini mati lampu nih, jadi saya siap-siap ini ya sebelum mati lampunya. Siap Abah. Waman wa altusawi madukir Bah. Ya, terima kasih sudah bergabung. Semoga ada kesempatan kita kapan-kapan bisa kita lanjut. Semoga ada manfaatnya ya. Ya Bah. Nah, mohon maaf apabila Ya ada Bah, amin amin. dan salahnya, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Ya. Wabillahi hidayah. Terima kasih Abah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Sehat selalu Abah. Ya, sama-sama ya. Yo. Semoga cepat sampean dapat jodoh ya. Amin Abah. Yang cantik ya Bah. Ya, yang cantik, yang soleha. Ya, yang gemoy lagi. Ya, yang kaya. Ya amin. Biar bisa berkunjung kemana-mana. Ya, ke Arab. bisa berkemana-mana berdua ya. Iya. Nah, tapi ada caranya. Haji Mau tidur nanti jangan. apa tuh Bah? Mau tidur nanti jangan tidur dulu, sholat sunnah dulu. Siap Abah. Kita selalu sholat hajat Abah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya udah, saya tutup dulu ya. Siap Abah. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanu masih tutup. Abah, saya selalu. Sebentar. Ada yang saya mau nyampaikan. Kama? Apa tuh? Boleh nggak masukkan di video? Di mana? Ini saya boleh bikin video. Boleh Abah, aman sama saya Abah. Nanti kalau udah jadi di Aman Bah. Di ya, klik Iya ya. siap Bah. Ya. Kita di follow Bah. Siap. Nah. Udah di follow Bah ya? Oke. Iya Bah. Iya Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah. Sehat selalu. Amin. Berkah selalu Abah. Berikan rezeki yang berlimpah Abah. Semoga ilmunya bermanfaat.